Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Ini ada berita menarik yang mana Muhaimin Iskandar harus memperhatikan ya, karena ini dari komunitasnya mengatakan bahwa PBNU.2 siapapun capres pasti kalah bila didampingi Cak Imin. Jika ini mengatasnamakan PBNU, maka Cak Imin tidak bisa, syariatnya ya, tidak bisa terlalu optimis karena di komunitasnya yaitu Nahdliyin justru dalam tanda kutip sebagian tidak mendukung. Tirto.id, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung mengungkapkan bahwa calon presiden yang menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pada pemilu 2024 akan mengalami kekalahan. Siapapun capresnya akan kalah jika wapresnya Muhaimin. Teorinya sederhana, wong PKB saja tidak bertanggung jawab akan rating ketua umumnya, kata Sulaiman Tanjung dalam keterangannya pada Minggu 27 Agustus 2023. Sulaiman menyebut pendapat itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Dirinya menjelaskan bahwa pemilih PKB enggan memilih Muhaimin sebagai capres ataupun cawapres. Padahal survei PKB mencapai 7%, sedangkan elektabilitas Muhaimin hanya 0,4%. Ya, tentunya ini tidak bisa dijadikan generalisasi ya. Tentunya sebagian, kalau bahasa sebagian kita setujulah, sebagian warga PKB mungkin tidak akan mendukung Muhaimin, sebagian akan mendukung, itu tepatnya. Karena kita jangan mengeneralisasi ya. Sepertinya ini memang ada kekesalan dari PBNU mungkin dengan Muhaimin Iskandar dengan sikapnya. Ya, kita tahu sendiri ya. Dulu Muhaimin Iskandar itu bersengketa dengan Abdurrahman Wahid yaitu Gus Dur untuk perebutan ketua umum PBNU, kemudian ketua umum PKB, mohon maaf. Kemudian orang NU Nahdliyin itu rata-rata Gus Durian sebagian besar ya, dan sampai saat ini belum ada silaturahim khusus atau klarifikasi tentang perselisihan antara Muhaimin Iskandar dengan keluarga Gus Dur. Makanya saya kalau boleh ngasih masukan sama Muhaimin Iskandar, jika ingin terus menginginkan punya cita-cita menjadi cawapres, maka dekatilah keluarga Gus Dur yang dulu pernah konflik dengan Yeni Wahid walaupun di sosial media, selesaikan. Toh tidak ada hinanya orang meminta maaf atau memaafkan. Praktek maaf memaafkan adalah praktek yang dianjurkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini sebagai dinamika politik yang biasa. Ada orang suka, ada orang yang tidak suka, itu wajar. Dan ini juga negara demokrasi, ada celah perbedaan dan kita sikapi dengan kedewasaan aja. Tentunya ini semakin sulit harapan Muhaimin Iskandar untuk melaju menjadi cawapresnya Prabowo Subianto ya, karena Prabowo Subianto juga sekarang sudah sangat kuat koalisinya, karena dengan masuknya PAN dan Golkar setidaknya Prabowo Subianto tidak takut kehilangan Muhaimin Iskandar. Walaupun Prabowo Subianto juga butuh suara Nahdliyin, tapi memang PKB yang saat ini dinahkodai Muhaimin Iskandar tidak bisa serta-merta menjadi rujukan bahwa orang Nahdliyin akan masuk mendukung PKB semua atau akan mendukung Muhaimin Iskandar. Nahdliyin menyadari bahwa dulu ada perselisihan antara Muhaimin Iskandar dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Walaupun Gus Dur sudah meninggal, tapi anak-anaknya sampai saat ini menunjukkan bahwa permasalahan itu belum selesai dan saya kira perlu diselesaikan
Bahkan kita tahu sudah ada konflik di media sosial antara Yeni Wahid anak Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar. Jadi walaupun ini hanya syariat ya, hakikat tentunya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, akan tetapi inilah kita manusia menghitung-hitung matematika politik dan semuanya boleh punya hak dan harapan. Yang terpenting kita bagaimana caranya berdiskusi menggunakan otak, jangan menggunakan kekerasan. Begitu ya sahabat Alphard Santro Jagat dimanapun berada. Saya kira ini dinamika politik biasa, tidak usah ada yang baper atau tidak usah sakit hati karena ini negara demokrasi membuka ruang perbedaan seluas-luasnya. Begitu ya sahabat Alphard Santro Jagat dimanapun berada, mohon maaf tadi HP-nya jatuh. Sampai jumpa, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa.